Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Akta Frezi Wiatalu Hermawan dengan NKM 25032010-118 yang akan memandu acara kita hari ini. Untuk itu, kita akan membahas tentang laptop presentation yang akan dibawakan oleh kelompok 1 Pertamina. Yang pertama, kami akan membahas tentang laboratorium gambar teknik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jessica dan Nafisa. Untuk kedua orang tersebut yang sudah saya sebutkan, kami persilakan untuk menjelaskan apa itu laboratorium teknik gambar. Silakan. Laboratorium gambar teknik adalah fasilitas pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari, melatih, dan mengembangkan keterampilan dalam membaca, membuat, serta menginterpretasikan gambar teknik sesuai dengan standar teknik yang berlaku. Tujuan laboratorium gambar teknik tersendiri antara lain melatih keterampilan dasar dalam membaca dan membuat gambar teknik yang akurat, meningkatkan pemahaman standar gambar teknik seperti simbol, proyeksi, dimensi, toleransi, dan notasi teknik, dan menguasai penggunaan software CAD untuk mendukung proses desain dan rekayasa modern. Ada beberapa software yang digunakan untuk di laboratorium gambar teknik tersendiri. Ada dua software yang mendukung. Yang pertama AutoCAD untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi teknik. Yang kedua Inventor, Autodesk Inventor, software CAD 3D untuk desain mekanis. Baik, terima kasih untuk Jessica dan juga Nafisa yang sudah memberitahukan dan juga memaparkan materi tentang laboratorium gambar teknik. Selanjutnya ada laboratorium proses manufaktur yang akan dijelaskan oleh Kak Valen dan juga Kak Indah. Untuk Kak Valen dan Kak Indah, saya persilakan untuk menjelaskan apa itu laboratorium proses manufaktur. Silakan. Baik, pada dasarnya laboratorium proses manufaktur adalah fasilitas pembelajaran dan penelitian yang digunakan untuk memahami, mempraktikkan, serta menguji berbagai proses pembuatan produk berbasis teknik manufaktur. Nah, untuk tujuannya sendiri antara lain yaitu memberikan pengalaman praktis dalam berbagai proses produksi seperti pemotongan, pengecoran, pembubutan, fries, pengelasan, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada memahami karakteristik material serta bagaimana material berperilaku saat melalui proses manufaktur tertentu. Dan juga mengembangkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan mesin produksi dan peralatan manufaktur. Dan untuk beberapa software yang umum digunakan yaitu ada Arduino dan AutoCAD. Baik, terima kasih untuk Kakak Valen dan juga Kakak Indah yang sudah menjelaskan apa itu laboratorium proses manufaktur. Selanjutnya ada laboratorium PSK dan E yang akan dijelaskan oleh Kakak Rani dan Kakak Ranu. Untuk Kak Rani dan Kak Ranu, saya persilakan untuk memberikan penjelasan. Baik, langsung saja, laboratorium PSK dan E. Laboratorium ini adalah laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi, yaitu sarana pembelajaran untuk merancang sistem kerja yang ergonomis. Laboratorium ini mempelajari dan melakukan pengamatan nyata tentang bagaimana hubungan antara manusia dan tempat kerja. Baik, dan untuk tujuannya yaitu menganalisis dan mendesain sistem kerja yang efisien, kemudian meningkatkan produktivitas, mengurangi kelelahan, risiko cedera, meningkatkan kualitas hidup pekerja, dan ada beberapa software yang mendukung yaitu Microsoft Excel dan AutoCAD. Terima kasih untuk Kakak Rani dan Kakak Ranu atas penjelasan dari laboratorium PSK dan E. Selanjutnya ada laboratorium sistem produksi terintegrasi yang akan dijelaskan oleh Kak Sura. Mohon menjelaskan Kak Sura, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, akan saya ambil alih dari ini. Lab sistem produksi terintegrasi, yaitu fasilitas yang dirancang untuk mempelajari bagaimana seluruh elemen sistem manufaktur mulai dari perancangan, pengendalian, perakitan hingga distribusi dapat bekerja dalam satu kesatuan yang
terkoordinasi. Oke. Untuk tujuan laboratorium sistem terintegrasi sendiri, yang pertama yaitu mendukung pembelajaran dari praktik mahasiswa, yang kedua mengembangkan keterampilan perancangan sistem, kemudian ada menjadi pusat penelitian dan inovasi, lalu yang terakhir yaitu mengaplikasikan teori dalam praktik. Beberapa software yang umum digunakan yaitu seperti digambar X itu Excel, AutoCAD, lalu Selanjutnya ada Labrokom yang akan dijelaskan oleh Balkis dan juga Raffi. Untuk Kak Balkis dan Kak Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang lab pemrograman komputer. Nah, jadi di dalam lab pemrograman komputer ini ada fasilitas pembelajaran yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan praktikum. Nah, juga praktikum, juga penelitian, serta pengembangan dalam bidang pemrograman dan teknologi komputer. Adapun tujuannya yaitu memberikan pengalaman praktik, mengembangkan logika, analisis, dan problem solving, juga mendukung pengembangan aplikasi dan sistem. Jadi software yang digunakan itu biasanya menggunakan software bahasa pemrograman Python, Java, dan NetBeans, C, dan Tools. Oke, untuk selanjutnya lab statistik industri. Dalam lab ini diajarkan untuk bagaimana data diolah dan diinterpretasikan untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dari adanya lab statistik industri sendiri adalah pertama pengolahan data, yang kedua analisis statistik, yang ketiga desain eksperimen, yang keempat simulasi dan prediksi. Adapun software yang digunakan dalam laboratorium statistik industri, yang pertama Minitab, yang kedua Python. Selanjutnya akan ada pemaparan materi selanjutnya tentang laboratorium berikutnya. Silakan untuk Kakak Herdi menjelaskan laboratorium yang akan dijelaskan. Terima kasih atas kesempatannya dari Kak Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab simulasi komputer. Fasilitas pembelajaran yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan praktikum, penelitian, serta pengembangan dalam bidang pemrograman dan teknologi komputer. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman praktik, mengembangkan logika analisis dan problem solving, mendukung pengembangan aplikasi dan sistem. Dan software yang biasa digunakan adalah menggunakan software bahasa pemrograman Python, Java, C++, bahasa C++, serta IDEA, Visual Studio Code, NetBeans, Eclipse, dan Tools. Selanjutnya ada laboratorium optimasi industri yang akan dijelaskan oleh Kak Tanaka. Untuk Kak Tanaka, saya persilahkan untuk menjelaskan. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang lab optimasi industri. Lab optimasi industri adalah laboratorium yang diajarkan untuk memodelkan, mempelajari, dan menyelesaikan masalah optimasi pada sistem industri yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menggunakan metode dan alat optimasi untuk menyelesaikan masalah. Contoh softwarenya adalah WinQSB, Excel, VueQM, QM. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Kak Tanaka atas penjelasan terkait laboratorium optimasi industri. Selanjutnya dan terakhir, ada laboratorium sistem informasi manajemen yang akan dijelaskan oleh Kak Sofia dan Kak Aisyah. Untuk Kak Sofia dan Kak Aisyah, saya persilahkan untuk memberikan penjelasan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah Lab Sistem Informasi Manajemen. Laboratorium Sistem Informasi Manajemen adalah fasilitas yang digunakan untuk mempelajari, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi yang berbasis komputer untuk mendukung proses manajemen dan pengambilan sebuah keputusan. Lab ini akan membantu mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara manajemen, teknologi, dan strategi pengambilan sebuah keputusan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa software ini. Itu ada MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Nah, selain itu juga ada aplikasi enterprise-nya. Itu ada SAP, Odoo, dan Microsoft Dynamics.